Ya, oke anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Ya, oke. Sebelum memulai pembelajaran, coba absen dulu. Abdul Wahid Ahsan. Ya. Ajilana. Ainun Mardia. Sakit. Alif Al-Akram. Alif Heri. Alia, Faiz Salim, Najwa, ya, Andita Una, As-Sahra, Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahara yatlubuhu hasisahu wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Anak-anak sekalian, kenapa sebelum memulai pembelajaran kita harus tadarus dulu? Jika dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila, ada yang bisa? Ya, silakan. Karena saya lihat dari salah satu unsur dalam penerapan PIM itu ada unsur yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang tentunya merupakan implementasi dari salah satu kegiatan tadi Bu, yaitu tadarus, yang merupakan cerminan dari unsur PIM, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Iya, oke, terima kasih. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan makna syu'abul iman, pengertian dalil dan manfaatnya. Kemudian, yang kedua, peserta didik mampu menganalisis makna syu'abul iman. Yang ketiga,
Itu baru ini bentuk tanggung jawabnya dia kepada berkomitmen individu. Anda ini harus menjadi disiplin dan menjadi contoh bagi diri sendiri sebelum dicontoh dan diikuti oleh orang lain. Contohnya itu seperti jika Anda ingin bangun lebih pagi, maka pasanglah alarm pada malam hari sebelum Anda tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kesempatan untuk menentukan presentasi dengan materi bersikap cara memisahkan sikap jujur. Nah, kami dari kelompok 2 ini sudah berdiskusi tentang motivasi tentang bersikap jujur. Nah, di sini itu kami sudah menyiapkan beberapa motivasi untuk teman-teman sekalian agar bisa selalu menjaga atau menerapkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Jadi langsung saja. Mungkin yang pertama itu teman-teman tahu bahwa kejujuran itu bukan hanya tentang berkata benar, tetapi juga tentang soal hidup apa adanya tanpa topeng. Nah, bisa kita lihat teman-teman bahwa kita itu hidup harus selalu apa adanya teman-teman, dan selalu berkata benar. Dan teman-teman tahu bahwa memang berbohong itu mudah dan tujuannya untuk menyenangkan orang lain. Tetapi apa yang kita tahu itu bahwa semua kebohongan atau kepura-puraan itu lama-kelamaan akan terungkap juga teman-teman. Jadi kita harus jujur teman-teman. Jadi itu motivasi pertama, motivasi kedua. Oke, jadi untuk motivasi kedua sendiri
Mungkin sifat jujur ini bagi sebagian orang bukanlah merupakan hal yang mudah. Namun kita sebagai siswa andalan harus percaya bahwa kejujuran ini merupakan salah satu investasi terbaik bagi diri kita. Mengapa? Karena ketika jujur ini sudah tertanam di dalam diri kita, maka percayalah hidup kita akan menjadi lebih ringan dan tenang. Juga akan membuat orang-orang lain di sekitar kita menjadi respect dan lebih menghargai kita ke depannya. Lanjut. Oke, motivasi ketiga itu, kalau kita jujur, kita tidak perlu takut kehilangan apa-apa. Karena yang selalu ada untuk kita adalah orang-orang yang benar-benar peduli dengan kita. Jadi jangan pernah takut untuk jujur, karena itu yang membuat hidup kita lebih damai dan dihargai oleh orang lain. Oke, langsung saja ke motivasi keempat, yaitu kejujuran itu bukan tentang bicara apa adanya, tapi soal kita berani hidup tanpa topeng. Karena yang palsu tidak akan bertahan lama. Stay lit and keep the harness. Thank you. Sangat ilmuwan. Selanjutnya sebagai hasil iman itu tidak perlu pura-pura menjadi orang lain, cukup menjadi diri sendiri. Ingat, kejujuran ini seperti magnet yang bisa menarik orang positif untuk hidup kita. Terakhir sih yang keren itu dari saya, kita tidak butuh drama jika sudah terbiasa jujur, karena kejujuran memberi kita kebebasan untuk diri kita sendiri tanpa ember palsu. Stay real, karena yang asli selalu menang di akhir. Kita lihat ada 6 motivasi teman-teman yang bisa kita terapkan agar selalu bersikap jujur sampai bangsa kita dan tidak berpura-pura. Ini mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami akan menjelaskan beberapa poin berdasarkan hasil diskusi kelompok 3, yakni tentang sikap bertanggung jawab. Nah, apa sih sikap bertanggung jawab itu? Sikap bertanggung jawab adalah kemampuan atau kesediaan seseorang untuk menunjukkan komitmen dalam menyelesaikan tugas secara baik, secara penuh tanggung jawab, dengan memegang janji atau kewajiban, serta mengakui serta memperbaiki kesalahan yang telah dibuat. Nah, kemudian contoh-contoh implementasi bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita cerminkan berikut ini adalah, saya serahkan kepada Sekiro. Ada beberapa contoh yang kita berikan dari gambar ini. Yang pertama adalah merapikan kasur kita. Kedua, membersihkan halaman rumah. Ketiga, membersihkan seluruh makanan, piring-piring yang kasih kita makan. Itu ada beberapa juga di gambar kami ini contoh yang salah, seperti memarahi adik jika membuat kesalahan, mesti baik-baik. Setelah itu ada juga yang menaruh sepatu pada tempatnya, ini contoh yang salah, membuang sampah bukan pada tempatnya. Kenapa? Ini bentuk tanggung jawab kepada diri kita sendiri. Mengapa? Karena kita semua adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ma ra'ika. Seluruh kalian adalah seorang pemimpin, maka kalian akan ditanya, akan mempertanggungjawabkan apa yang kalian pimpin. Dan sebaik-baik kita yang memimpin diri, yaitu memimpin diri kita sendiri. Contoh kita banyak contoh. Kita melaksanakan salah satu bentuk keimanan, menjaga kebersihan. Bisa lihat, menjaga kerapian. Terjun di bawah ini bentuk tanggung jawab kita terhadap orang tua kita, yaitu kewajiban kita juga untuk berbakti kepada orang tua kita. Tentunya kita akan ditanya di akhirat kelak pada saat di padang mahsyar yang sangat dahsyat kali ini. Setelah itu kita bertanggung jawab kita untuk mengangkat kebodohan kita, karena salah satu dalam prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yaitu mengangkat kebodohan dari diri kita. Melalui presentasi kita dapat menambah wawasan baru, kita menambah pengetahuan dari bersama. Kami tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekalian, sampailah kita di penghujung pembelajaran. Sebelum kita pembelajaran berakhir, Ibu minta mungkin ada satu orang yang bisa merefleksikan pembelajaran kita dari awal hingga akhir. Siapa
kita mengetahui bahwa Syu'abul Iman ini adalah salah satu aspek penting yang harus dimiliki oleh umat Islam, di mana secara pengertian Syu'abul Iman ini adalah cabang iman yang harus dimiliki, diimani dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari guna meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Syu'abul Iman sendiri ini tidak serta-merta muncul adanya, di mana Syu'abul Iman ini memiliki dalil. Nah, dalilnya itu terdapat di Quran surat ke-7 ayat 54, Quran surah Al-A'raf. Di situ Allah berfirman mengenai Syu'abul Iman ini. Nah, selain di dalil di Quran, ada juga dalil di hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk macam-macam dari Syu'abul Iman ini ada beberapa pendapat versi yang berbeda, di mana ada dua versi yang berbeda. Yang pertama itu dikatakan oleh Imam Baihaqi di kitabnya ada 77 cabang iman yang harus diimani. Namun di versi yang lain yang disebutkan oleh Imam Hajar al-Asqalani dalam kitabnya ada 69 cabang iman yang harus diimani pula. Namun dari kedua versi ini kita bisa membagi 3 bagian. Yang pertama yaitu Syu'abul Iman yang berkaitan dengan amal hati. Yang kedua Syu'abul Iman yang berkaitan dengan amal lisan, dan Syu'abul Iman yang berkaitan dengan anggota badan. Nah, semakin sering kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka semakin kuat atau meningkat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah tujuan adanya Syu'abul Iman ini. Semoga kita semua adalah hamba-hamba yang sering mengamalkan Syu'abul Iman itu dan dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Amin.